bahwa nanti bakal ada bencana. Waktu itu kejadiannya di Cianjur ya kalau nggak salah tuh, kejadian Cianjur. Dan sebelumnya itu aku diberitahu bahwa bakal ada orang yang mengolok-olok Tuhan, bakal ada orang yang mengejek-ngejekkan Tuhan, dan di situ Tuhan murka. Sampai akhirnya aku bilang sama suamiku bahwa nanti bakal ada kejadian gempa bumi dan bakal ada kejadian jembatan penyambung dari satu daerah ke satu daerah lain itu akan terbelah. Aku bilang seperti itu. Dan nggak lama kemudian tuh, 2 hari kemudian, kejadian bahwa di Cianjur ada gempa. Shalom, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon. Ya, kali ini Pastor Daud ingin mengajak saudara-saudara untuk menyaksikan satu buah video, di mana video ini berisikan kesaksian dari seorang murtadin, dan dalam kisah ini, ibu yang bernama Heni ini beberapa kali dijumpai oleh Tuhan lewat mimpi, bahkan apa yang akan terjadi seperti gempa di Cianjur pun Tuhan perlihatkan kepadanya. Nah, seperti apa kesaksiannya saudara? Mari sama-sama kita saksikan video kesaksian daripada Ibu Heni berikut ini. Shalom semuanya. Ya, untuk pada hari ini aku akan bersaksi bagaimana Tuhan Yesus bisa menjumpai aku melalui mimpi. Terutama untuk pertama kali ini aku bakal ngomong dulu ke kalian, memberitahukan ke kalian bahwa sebenarnya sebelumnya aku ini adalah seorang pemandu lagu yang biasa notabene-nya di pandangan orang kalangan masyarakat itu pemandu lagu itu ya perempuan yang kotor lah ya, yang kotor gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan pakai aku dan mengubahkan semuanya sampai pada hari ini. Sampai pada hari ini kuasanya benar-benar masih saya rasakan sampai saat ini. Ya, pertama waktu itu aku jatuh pulang kerja malam, sekitar pukul jam 12 malam aku pulang. Aku mengalami kecelakaan, dan disitulah mulainya Bapak memberikan mujizatnya sama aku ya, terutama pada saat aku dibawa ke rumah sakit. Tuhan memberikan kekuatan dalam hati aku supaya bisa menerima apapun yang aku dengar melalui dokter. Dokter bilang aku ini patah tulang, aku ini sudah sulit untuk berjalan, tapi puji Tuhan semuanya itu dipatahkan sama Tuhan. Dan sampai saat ini Tuhan sudah memberikan aku mujizatnya ya, terutama jari aku ini harusnya sudah dipotong. Dokter bilang semuanya ini dipotong karena sudah membusuk. Tapi aku di situ berserah, aku bilang, ya Tuhan, kalau memang Tuhan sayang sama aku nggak mau sampai jari ini dipotong. Sampai akhirnya Tuhan menjawab semuanya dan aku dikasih petunjuk, dan aku diberi dokter yang benar-benar bisa mengatasi jari aku tanpa harus dipotong. Dan kaki aku yang dokter bilang aku bisa jalan dalam 2 tahun, tapi Tuhan mematahkan semuanya. Tuhan memberikan aku kesehatan seperti semula, aku bisa jalan. Dan sampai akhirnya aku jalan itu di fase 3 bulan aku udah bisa jalan, aku udah bisa sembuh, aku bisa lari. Dan puji Tuhan aku di situ makin merasa Tuhan baik banget gitu, baik banget sama aku. Akhirnya aku melalui mimpi yang pertama aku ketemu sama Tuhan.
Jadi waktu itu rumah tanggaku lagi ribut sama suami, ribut sampai hampir aku pisah, Nah, disitulah mulainya Tuhan datang ke mimpi aku. Tuhan bilang, sama aku, dia datang di dalam mimpi itu. Tuhan nyamperin aku. Awalnya ada cahaya putih, dan cahayanya itu terang banget sampai aku tuh nggak bisa melihat gitu. Nah, di situ lama-lama Tuhan Yesus itu maju sampai cahayanya mulai menghilang, dan dia tepat di depan aku. Terus dia bilang sama aku, jangan sedih, semuanya akan baik-baik saja gitu. Dan sampai akhirnya dia meluk aku, dan aku ngerasa pelukannya itu nyaman banget, nyaman senyaman-nyamannya, sampai aku ngerasa semua beban yang ada di pundak aku itu runtuh gitu, hilang. Dan sampai akhirnya aku bilang ke suamiku bahwa aku dijumpai Tuhan Yesus gitu kan, tapi suami nggak percaya. Sampai akhirnya aku ngalamin mimpi lagi di malam yang kedua. Tuhan bilang semua akan baik-baik saja, jadi nggak perlu ada kekhawatiran lagi di dalam hidupmu, di dalam hatimu. Tuhan bilang seperti itu ya. Sampai akhirnya aku bangun lagi di jam 3 pagi, aku terbangun, aku cerita sama suamiku masih nggak percaya nih gitu. Sampai akhirnya mimpi yang ketiga, aku dimimpiin hari pengangkatan ya. Awalnya itu aku melihat ada sebuah tangga terbuat dari awan. Itu awannya tuh besar banget, jadi aku ngerasa kok ini tangga terbuat dari awan. Aku rasanya ingin nginjek gitu kan, aku ingin menginjakkan kakiku ke sana. Ini kalau aku injek bisa apa enggak ya gitu. Sampai akhirnya aku nyoba satu anak tangga, oh ternyata ini bisa loh diinjek gitu. Sampai akhirnya aku coba lagi naik tanpa aku sadari aku sudah berada di tengah-tengah anak tangga terbuat dari awan tersebut. Dan pas di tengah-tengah itu aku mendengar banyak suara orang sedang bernyanyi-nyanyi. Ya aku makin penasaran, kataku kok banyak suara orang bernyanyi gitu. Akhirnya aku naik lagi ke anak tangga tersebut. Sampai aku di ujung anak tangga tersebut, aku melihat banyak ribuan orang sedang bernyanyi. Sampai akhirnya aku masuk ke dalam barisan, karena seperti ada yang mendorongku untuk masuk ke dalam barisan gitu kan ya. Akhirnya aku masuk ke dalam barisan, dan aku melihat di sana ada orang banyak yang memegang gulungan seperti gulungan kitab gitu ya, kayak gulungan kitab. Nah, aku dikasih sama salah satu di antara mereka gulungan kitab tersebut. Ya aku bingung, karena aku kan belum tahu ya saat itu. Aku bingung apa yang harus aku lakukan gitu. Aku harus ngapain nih dengan kitab ini gitu. Sampai akhirnya kanan kiri aku itu memberikan aku senyum yang sangat ramah. Sampai akhirnya aku masuk lebih dalam lagi, dan yang aku lihat di sana ada seseorang yang duduk di bangku yang besar banget, memakai mahkota emas. Yang aku baru tahu ternyata oh itu loh Tuhan Yesus gitu, yang sedang duduk di tahtanya gitu. Dan tanpa aku sadari aku sudah berada di paling depan, dan aku lihat di sana tuh orang tuh banyak banget kanan kiri aku, dan di tengah-tengah itu ada Tuhan Yesus sedang duduk di tahtanya. Dan di depan Tuhan Yesus banyak malaikat-malaikatnya yang memakai ring juga. Dia memakai sayap, yang aku lihat ya, dia memakai sayap besar. Dan di situ Tuhan langsung menunjukkan bahwa oh ternyata ini loh surga yang sebenarnya gitu loh. Dan aku sebelumnya kan aku muslim ya, jadi aku ngerasa oh ternyata surga yang sesungguhnya itu seperti ini gitu kan ya. Akhirnya aku melihat yang lain pada membuka buku kitab tersebut ya, gulungan kitab tersebut. Aku ikut membukanya, dan aku nggak mengerti tulisan apa ini gitu, dan apa yang harus aku baca, karena aku nggak ngerti dengan tulisan ini gitu ya. Sampai akhirnya ya aku terbangun, aku mimpi lagi pengangkatan. Ini benar-benar pengangkatan. Aku lagi jalan sama suami, tiba-tiba Tuhan
angkat aku memegang tanganku, dan dia membawa aku terbang ke awan-awan sampai suamiku nangis kan, karena dia tuh ngerasa ditinggalin gitu, dan tertinggal gitu. iya tertinggal, dan dia nangis. Dan yang aku lihat di situ banyak banget orang yang tertinggal gitu, tapi banyak juga yang terangkat gitu. Sampai akhirnya aku terbang ke awan-awan, aku diajak ke awan-awan itu, aku dikasih lihat surga. Dan setelah dikasih lihat surga, aku dibawa ke neraka. Aku dikasih lihat neraka. Awalnya tuh aku lihat banyak orang, suara orang yang teriak-teriak kesakitan, minta tolong. Tapi aku nggak bisa melihat di mana orangnya gitu. Dan ternyata Tuhan nunjukin aku ke salah satu pintu, yang pintunya itu besar banget dan dijaga sama salah satu, mungkin malaikat kali ya gitu, malaikat yang jagain di situ. Akhirnya pintu itu terbuka dengan sendirinya, aku masuk ke dalam sana. Itu tuh gelap banget, hanya seperti cahaya merah yang ada gitu kan, dan itu panas sekali. Aku lihat di sana banyak orang yang disiksa, aku lihat banyak orang yang dijadikan seperti makanan yang dipanggang gitu loh, dibakar yang di kambing guling seperti itulah ya. Terus itu jalanannya pun hanya cukup satu orang aja gitu, setapak lah kalau kata kita ya, cukup setapak aja. Dan di sana tuh aku lihat banyak orang yang disiksa, ada yang ditarik mulutnya sampai robek dan akhirnya nyatu lagi, digituin lagi. Dan yang perutnya yang tadinya mengecil lama-lama membesar dan meledak perutnya ya kan, sampai keluar semua isinya gitu. Sampai aku tuh ngerasa, ya Tuhan, apa yang mereka perbuat gitu sampai mereka bisa seperti ini. Dan aku ngerasa aku nggak kuat di sini, aku takut, aku mau keluar Tuhan. Aku bilang aku nggak mau di sini. Tapi Tuhan kasih aku satu penglihatan lagi. Dia bilang, coba tengok sebelah kananmu, apakah kamu mengenali dia? Dan aku melihat ada 2 orang perempuan, tapi aku nggak bisa melihat dan bisa mengenali wajahnya itu siapa, karena dia itu mukanya udah hancur terkena api neraka gitu. Tapi dia memanggil-manggil aku, minta tolong, sampaikan kepada Tuhan Yesus, tolong ampuni aku, selamatkan aku. Tapi begitu aku lihat ke Tuhan gitu, aku melihat ke Tuhan, Tuhan bagaimana, apakah Tuhan bisa selamatkan dia? Tapi Tuhan bilang tidak bisa, semua sudah terlambat gitu ya. Awalnya aku nggak ngerti maksudnya apa gitu, maksudnya apa terlambat seperti itu. Akhirnya Tuhan menjawab, itulah jalan yang dia pilih, bahwa dia sudah memilih jalannya ya jalannya ternyata salah gitu. Dan ya itulah konsekuensinya gitu. Jadi aku ngerasa ya aku nggak bisa nolong sama sekali, aku cuma bisa nangis, aku cuma bisa doa buat mereka. Sampai akhirnya aku melihat mereka terbawa arus api dan hilang, termakan sama api tersebut. Ya dari situ aku bilang, Bapak, aku nggak mau di sini lagi, aku mau keluar dari sini, aku mau keluar. Sampai akhirnya Bapak keluar, ngajak aku keluar. Dan di situ aku terbangun, aku bilang sama suamiku, aku bilang, aku mimpi seperti ini, aku ceritain. Dia nggak percaya gitu kan, ya terserah lah, aku pikir ya yang penting aku udah ceritain apa yang aku alami gitu. Sampai akhirnya aku diberi pengangkatan lagi, mimpi pengangkatan lagi. Dan ini benar-benar yang ketiga itu aku lihat dunia itu udah gelap. Itu kejadiannya sebelum memasuki tahun 2023. Dan aku lihat tuh bumi gelap segelap-gelapnya, dan di situ banyak orang yang terangkat tapi lebih banyak yang tertinggal. Dan aku beruntung di situ, aku termasuk salah satu orang yang terangkat. Dan yang Tuhan sampaikan, ya Tuhan itu bilang kita ini sudah mendekati akhir zaman, makanya Tuhan minta agar semua kita ini bertobat. Ya makanya aku sampaikan kepada teman-teman, kepada suamiku juga, bahwa kita ini sudah mendekati akhir zaman, makanya buru-buru deh kita bertobat, aku bilang seperti itu kan. Ya namanya pemberita seperti ini, ada yang percaya, ada yang enggak, pro dan kontra kan. Cuma balik lagi ke mereka, yang penting aku sudah menyampaikan. Dan sampai akhirnya
aku tuh mimpi lagi bahwa nanti bakal ada bencana. Waktu itu kejadiannya di Cianjur ya kalau nggak salah tuh, kejadian Cianjur. Dan sebelumnya itu aku diberitahu bahwa bakal ada orang yang mengolok-olok Tuhan, bakal ada orang yang mengejek-ngejekkan Tuhan, dan di situ Tuhan murka. Sampai akhirnya aku bilang sama suamiku bahwa nanti bakal ada kejadian gempa bumi dan bakal ada kejadian jembatan penyambung dari satu daerah ke satu daerah lain itu akan terbelah. Aku bilang seperti itu. Dan nggak lama kemudian tuh 2 hari kemudian kejadian bahwa di Cianjur ada gempa, dan di situ banyak bantuan dari para kita ya kaum Kristiani akhirnya ditolak sama mereka yang agama sebelah gitu, ditolak. Ya akhirnya ya di situ aku ngerasa sebenarnya aku merasa kayak berdosa maksudnya aku nggak nyampein ini ke banyak orang, cuman kan aku bingung saat itu aku harus nyampeinnya ini kemana gitu, bagaimana caranya aku belum ngerti gitu. Sampai akhirnya ya aku memutuskan untuk baptis, aku mau pindah. Aku yakin bahwa aku sudah memilih Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamatku, aku bilang seperti itu. Akhirnya aku baptis, dan setelah aku baptis aku tuh mengalami lagi bahwa Tuhan bilang sama aku, sampaikan kepada orang banyak bahwa akhir zaman sudah dekat, dan kepada mereka untuk segera bertobat. Dan bagi kalian jangan malu untuk memakai kalung salib di leher kalian, karena itulah Tuhan yang mau. Tuhan pun minta sama aku seperti itu, salibkan, pakaikan salib ini di lehermu gitu. Jadi aku ngerasa ini udah bukan pesan buat aku aja, ini udah buat banyak semua orang. Jadi ya aku berharap untuk saudara-saudaraku di sana yang menonton acara ini, semoga bisa kembali lagi ke jalan Tuhan dan bisa segera bertobat, karena Tuhan itu udah akan segera datang. Dan dia tuh selalu bilang aku untuk sampaikan kebenaran ini. Makanya kali ini aku sampaikan kepada kalian bahwa kita ini sudah mendekati akhir zaman, dan sudah akhir zaman sebenarnya. Iya, sudah akhir zaman. Ya Tuhan itu nggak lama lagi bakal datang, dan itu yang dia bilang sama aku. Makanya bertobat, untuk teman-teman yang belum tobat ya, baptis deh, kalau bisa baptis ulang, Baptis salam. ya baptis salam lagi, supaya kita itu bisa ikut terangkat kawan-awan. Amin. Terus ada lagi mimpinya dari kecil misalnya. Oh ya, yang dari awal itu. Ya sebenarnya aku tuh udah meyakini agama Kristen itu udah aku dari umur berapa ya waktu itu, SD lah ya, SD sekitar kelas 4. Nah di situ tuh aku tuh udah sebenarnya udah meyakini, cuman selalu ditentang sama keluargaku. Waktu itu ada salah satu sinetron judulnya Buku Harian Naila. Nah di situ tuh ada lagu Ku Telah Mati. Nah sebenarnya kalau menurut aku itu sebenarnya udah clue buat aku di situ. Nah, aku dengerin lagu itu selalu dimarahin, ganti, kenapa kamu nonton itu, ganti, itu lagunya, itu filmnya orang Kristen, ganti, nggak boleh. Tapi aku selalu curi-curi aku untuk nonton, aku pelajari, aku dengerin firman-firman Tuhan, dengerin lagu-lagu pujian, sampai akhirnya aku memantapkan diri gitu. Dan aku sering curi-curi datang ke rumah temanku yang di rumahnya itu sering mengadakan ibadah gitu. Setiap hari Minggu rumahnya selalu dipakai buat ibadah, dan aku diam-diam aku kesana. Aku ngerasa kok nyaman ya gitu, kok aku nyaman gitu. Akhirnya ya udah, makin lama aku makin yakin sampai akhirnya aku dipertemukan sama Tuhan. Dan begitu aku naik ke atas awan itu pun yang aku dengar itu lagunya sama, ku telah mati dan tinggalkan, seperti itu ya. Aku merasa loh, ini kan lagu yang beberapa tahun lalu aku denger gitu, maksudnya apa ya, tujuannya Tuhan gitu, kasih aku
lagu ini lagi sampai akhirnya aku dibaptis pun lagunya itu lagi gitu loh, yang mungkin Tuhan pengen aku bertobat gitu kan, gitu ya. Mungkin Tuhan pun pengen aku bisa menyampaikan ini ke kalian, bahwa Tuhan itu sayang loh sama kita gitu. Tuhan itu nggak pengen kita ini tersesat terlalu jauh gitu. Makanya ya Tuhan mungkin pakai aku untuk nyampein ini ke kalian, dan ini benar adanya gitu. Yang selama ini aku kira nggak mungkin, mana mungkin gitu. Setiap aku dengar kesaksian orang, nggak mungkin lah, nggak mungkin, tapi ternyata aku ngalamin sendiri gitu. Sampai akhirnya aku mutusin pindah, dan banyak banget sih halangannya. Memang aku sadari mengikut Tuhan itu nggak mudah, pasti ada prosesnya. Tapi aku percaya ketika kita mengimani, kita percaya Tuhan bakal beri jalan gitu. Sampai saat ini puji Tuhan ya, ada aja gitu. Walaupun aku udah berhenti kerja, tapi ada aja rezekinya dari Tuhan gitu. Karena kan aku yakin Tuhan pasti pelihara. Iya, kita telah menyaksikan kesaksian daripada Ibu Heni ini dan pengalaman rohani yang dia dapatkan sangat luar biasa. Sekalipun memang sebelumnya Ibu Heni ini adalah beragama Muslim, tetapi menurut kesaksiannya sebenarnya Tuhan Yesus telah panggil dia ketika dia masih daripada remaja. Lalu karena dia belum juga mengambil keputusan, akhirnya Tuhan terus menampakkan dirinya sekalipun lewat mimpi agar Ibu Heni ini percaya kepada Tuhan Yesus dan mau menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan berbagai macam cara Tuhan lakukan untuk membuat Ibu Heni ini percaya. Bahkan seperti yang kita dengar tadi kesaksiannya, bagaimana Tuhan memperlihatkan kepadanya sesuatu malapetaka yang akan terjadi, dan tempat itu sebenarnya sudah digambarkan, tetapi dia bingung itu akan terjadi di mana. Dan ternyata 2 hari berselang setelah penglihatan itu diberitahukan oleh Tuhan, dan terjadilah gempa di Cianjur. Dan sekalipun demikian suaminya masih belum percaya, tetapi lewat kebenaran itu akhirnya Ibu Heni menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, dan dia mengambil keputusan untuk segera dibaptis. Nah, seperti firman Tuhan berikut ini saya bacakan buat kita saudara, Matius 24 ayat 29 sampai 30. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Haleluya. Iya, kalau Ibu Heni ini Tuhan izinkan untuk melihat sesuatu yang sangat dirindukan oleh setiap umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu artinya bahwa apa yang Alkitab ceritakan tentu adalah sebuah kebenaran yang akan dibuktikan. Nah, kalau Ibu Heni yang tadinya belum menjadi umat Kristen, Tuhan berikan pengalaman itu. Itu artinya peneguhan buat kita semuanya. Dan itu sebabnya saudara-saudara ini berkati oleh Tuhan, tetaplah setia, tetaplah semangat, dan tetaplah percaya untuk mengiring Yesus dan melayani Dia. Sebab hanya orang-orang yang didapati nama Yesus di dalam hidupnya, dialah yang akan diperkenankan untuk menyongsong Yesus datang kedua kali. Baik saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai di sini kesaksian video yang Pastor Daud upload. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.